ada PT, joint venture dan sebagainya. Kemudian kita sudah mengenal juga, nanti mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing. Nah, secara teorinya kita lihat adanya e-commerce ataupun perdagangan secara elektronik ya. Kita lihat lagi hubungan perusahaan ataupun bisnis dengan bank. Kemudian adanya etika bisnis dan tanggung jawab sosial atau yang kita namanya bisa CSR ya. Kita lihat juga nanti sedikit tentang resiko bisnis. Kemudian karena kita prodi daripada manajemen, kita akan melihat fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam bisnis. Maaf Bu, Ya, bisa di zoom dikit lagi nggak Bu ya? oke. Bentar. Itu sebenarnya bisa. Oke. Bisa? Nah, oke. Oke. Sip. Oke. Nah, ini kira-kira ya Kasih, Bu. Bapak Ibu ya. Nah, kelihatan tuh Bu. Tadi nggak terlihat ya. Ya. Dari gedean sendiri itu. Iya. Sangat kelihatan sendiri. Oke. Iya Pak. Lanjut Bu. Ya lanjut. Oke. Materinya bisa di-share di e-learning. Materinya nanti akan di-share satu persatu. Kalau RPS ini adalah memang pegangan dosen dan prodi itu sendiri, gitu. Di-share Untuk ya, kalau untuk materi sendiri adalah ini satu persatu. Nanti di setiap pertemuan kita akan membahas ini intinya. Nah, selama puasa berarti dibaca-baca saja ya. Nanti ketika kita bertemu habis Lebaran, nah boleh kita diskusikan atau kita bahas bersama ya. Ada pertemuan ketujuh yang mungkin nanti menyangkut dari fungsi manajemen sumber manusia dalam dunia bisnis, fungsi manajemen produksi ya dalam bisnis apa yang dikenal dengan siklus daripada hidup produk atau product of the life cycle, fungsi manajemen pemasaran dalam dunia bisnis, kemudian fungsi dari manajemen keuangan dalam hal ini adalah pembelanjaannya dalam bisnis, sistem informasi akuntansi dalam bisnis, sistem informasi manajemen dalam bisnis, dan kita lihat sedikit tentang statistik perusahaan dalam bisnis. Ini kira-kira pokok yang akan kita bahas selama kurang lebih 6 bulan ke depan gitu ya. Kemudian dari bahasannya ini kira-kira bukunya apa sih yang dipakai. Nah ini masih lama sekali. Buku-buku referensi bukunya ini ada. Nah, biasanya itu bahasa swasta dan sebagainya, ataupun biasa juga pakainya Google Gizmo. Nah ketika dipakai, Bu saya mau referensi lain yang lebih lebih update, apa lebih bagus. Nah, misalnya saya pakai ini yang lama nih ya. Ada juga Bambang Rianto. Nah itu jadi masuk ke dalam referensi dari bahan kajian kita kira-kira ya. Nah kemudian kalau ini ya, kalau kontrak belajar kita mungkin di dalam pertemuan pertama Bapak dan Ibu sudah tahu ya istilahnya, sudah disampaikan apa saja sih. Nah ini kehadirannya berapa persen? 10%. Makanya tolong ya sekali lagi, tidak bisa dapat bertemu di Zoom. Nah misalnya ya, tetap tolong download materinya dan submit di forum. Hadir siapa misalnya Ibu Elisa 2022 sekian nomor pokoknya hadir. Nah, satu itu kehadiran. Komponen lainnya ya adalah 10%. Kemudian tugas ini adalah nilainya 20%. Nah ini gimana Bu, kita nih tugasnya apa kira-kira? Nah ini mudah sekali, tetap harus ada tugas ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu tolong dibuat ya ringkasan materi salah satu saja. Misalnya mau bahas tentang ruang lingkup bisnis Pak Jajang misalnya, satu buatlah diringkas ya, diringkas lalu bisa diketik, bisa juga ditulis tangan, silakan ya, kirimkan ke saya ya. Itu yang akan menjadi bahwa sudah menyerahkan tugas. Semua pertemuan Bu tidak usah, pilih salah satu saja. Saya mau bahas tentang e-commerce, nggak apa-apa, itu yang dikirimkan ke saya. Yang jelas Bapak Ibu semua harus menyerahkan tugas minimal dari 13 materi ini. Bahannya bisa dari bahan materi yang saya sampaikan
atau bisa juga Bapak Ibu lihat dari referensi yang lainnya. Yang penting ada jelas ya, tugasnya dikumpulkan. Oke? Jelas perihal tugas ini? Apakah ada pertanyaan? Jelas. Oke. Tugasnya itu dikumpulinnya kapan kira-kira itu? Paling lambat sebelum UAS. Boleh misalnya mulai minggu depan karena iseng misalnya ya, saya mau bikin tugas yang tentang ini nih misalnya. Kumpulkan, pasti akan saya catat. Oh, sudah kumpulkan. Boleh di email, ada catatannya ya. Nah, mulai minggu depan mungkin supaya saya mah ini biar tenang, biar enggak nanti kepikiran ada tugas, kumpulkan. Yang jelas sebelum UAS tugas sudah masuk semua. Kalau tidak ada tugas, otomatis nilai 20% akan hilang. Sayang kan? Sudah hadir, UTS ada, UAS ada, tugas tidak ada, sayang. Nggak bakalan dapat A, itu sayang kan? Pengantar bisnis yang mudah, narasi bisa dibaca, masa dapat B, gitu kan? Jadi tolong. Jadi tugasnya itu nggak ditentuin gitu? Bebas. Yang penting tercantum daripada materi tadi. Ya, mencakup dari materi tadi. Pilih salah satu materi ini yang tadi saya sampaikan. 1 sampai 13 tuh Kak Bu. 13 tadi poin. Iya. Berapa bulan, Bu? Apanya? Tugasnya berapa bulan? Nah, tadi saya sampaikan yang penting sebelum UAS, sebelum ujian akhir. Ya, catatan. Pilih salah satu dari ke-13 materi ini. Lebih cepat, lebih baik. Jadi, tugasnya selesai kan, satu kan? Pilih salah satu dari 13 materi ini. Terus kapan terakhirnya, Bu? Sebelum UAS. Mulai kapan, Bu? Mulai hari ini boleh, silakan. Ya. Maaf Bu, contoh tugasnya itu kayak gimana ya Bu? Nah, makalah, Bu. Tentang makalah saja. Makalah ya? Iya, bentuknya seperti makalah. Tidak usah banyak-banyak. Cukup Bapak buat paling sedikitnya 1 lembar, paling banyaknya 5 lembar, ya. Seperti makalah saja. Mohon maaf, Bu. Itu Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Itu mohon maaf, itu nanti diketik atau diketik pakai Word, Ibu? Boleh diketik, boleh ditunjukkan. Yang penting nanti diemailkan atau iya di PDF. Boleh di email, ya. Kita bisa minta emailnya Ibu kah? Boleh, nanti saya berikan di grup kalau email. Ya, baik. Oke, apalagi? Ada lagi? Ada aja Bu. Saja. Berarti makalahnya Ya. Bu ya? Bu, jelas. Kenapa, Pak? Makalahnya wajib di email ya, nggak boleh di WA. Kalau di WA takutnya keberatan ya. Kalau hanya 1 lembar kan bisa lah di WA. Kalau bikinnya nanti Bapak Ibu bikin 3 lembar 4 lembar, nanti WA saya penuh juga, ya kan? Enak kasih di email aja. Tapi kalau terkendala dengan saya berat kayaknya Bu di email, terkendala dengan jaringan dan apa ya, oke lah, saya terima lah. Yang penting tolong kumpulkan tugas gitu ya. Berarti emailnya di grup lagi kirim, Bu ya? Siap, nanti saya kirim ya Pak. Iya, siap. Mudah kan? Nggak ada yang sulit ya. Saya juga Oke, pasti. Ibu, saya mau bertanya. Ya. Ya, untuk makalahnya kita tetap kasih yang apa yang ada di satu yang seperti konsep apa tadi, konsep pokok pembahasan. iya, maksudnya kita kasih cover apa enggak, Bu? Nah, itu tinggal inian Bapak Ibu aja, kreativitas dari Bapak Ibu. Saya tidak istilahnya kan ini udah pada dewasa lah ya. Jadi apakah bentuknya harus begini. Nah, yang lebih bagus kan lebih baik gitu kan. Gitu kan. Pokoknya maksudnya itu pokoknya kreatif kita, meskipun iya, betul. covernya dikasih kayak gini nggak apa-apa kan, Bu?
Nggak apa-apa, nggak Itu pakai bisa cover siap. juga nggak apa-apa. Yang penting isinya ada, ya isinya ada, materi Ya. bahan dari mana itu jelas ada. Oke, Ya, Bu, terima kasih. ada lagi? Oke, terima kasih juga. Ada lagi? Sudah ada, Bapak Ibu? Oke, udah paham ya perihal tugas ya? Lanjut, Bu. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Sudah paham, Bu. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. 13 UTS, ya? betul ya Pak ya. Yang 13 itu misalnya pilih salah satu, berarti yang satu misalnya saya milih di 4 itu sudah judul makalahnya gitu loh ya Bu ya. Iya, betul. Salah satu saja, jangan semuanya. Salah satu saja. Judul makalah, apakah pakai nama? Ya, sebaiknya gitu. Ada judul, ada nama, ada nomor pokok. Kan jelas nanti kan. Biar saya nanti menilainya juga enak gitu loh. Oke. Ya. Tapi jangan dianggap berat dulu. Ini baru-baru ibu kok udah ngasih tugas. Jangan ya. Enggak, Bu. Oke. Ini kan untuk pemenuhan nilai yang 20%. Dan waktunya juga kan panjang. Sampai nanti sebelum puas. Kan kita baru kurang lebih berarti ditanyakan berapa lama Bu? Bisa 4 bulan, bisa 5 bulan kan. Lama. Yang penting sebelum ujian akhir sudah mengumpulkan gitu. Ibu, Jangan sampai ya. Ibu minta contoh pembuatan makalahnya, masalahnya saya udah lupa. Sekolah udah lupa. Yang sederhana saja Bu. Nggak usah yang bagus-bagus amat Bu. Ada di YouTube, di Google. Oh iya. Salah, Iya, boleh. Wah, benar. Ya, ya, gitu ya. Terima kasih Bu. Jadi ya inilah salah satu tugas yang saya berikan ini kan, jadi mengingatkan kembali gimana caranya menyusun makalah. Nah kalau nggak tahu gimana, nah bisa sambil lihat di Google kan, nah, bisa dilihat di Google. Yang penting sumbernya jelas. Kalau nggak di Google ini kan nggak tahu, oh saya bikin makalah gimana. Nah ini kan kita awal aja sudah begini ya, karena nanti Bapak Ibu yang beratnya kan adalah menyusun tugas akhir skripsi kan, membuat laporan KKN. KKL, nah ini baru permulaan udah saya kasih pintunya nih, celahnya ibaratnya, belajar menulis ya. Jadi contohnya cari sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Referensinya bebas ya, Bu ya? Apa referensinya? Bebas, yang penting yang terkait dengan materi. Misalnya kita ambil dari linknya internet juga boleh, tapi disebutkan sumbernya. Oke? Siap, Bu. Yang penting sumbernya, Bu ya? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Halo? Tidak ada? Lanjut, Lanjut ya. tidak ada, Bu. Nah, lihat